Tahukah kamu, ada 12 golongan hamba yang setiap hari didoakan oleh para malaikat? Dan sebagian dari kita mungkin tidak sadar bahwa kita salah satunya, atau justru tidak sama sekali. Sebelum kita mulai, sahabat Lentera Doa Muslim, jangan lupa subscribe, like, dan share, agar dakwah ini terus menyebar, menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan yang mengetik amin di komentar, semoga Allah mudahkan rezekinya, lapangkan hatinya, dan berkahi hidupnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita semua, baik ketika kita hidup di atas dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya Allahumma amin. Para sahabat rahimakumullah, di dalam Islam, malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan mereka tidak pernah membangkang atas perintahnya. Mereka adalah makhluk yang selalu patuh terhadap titah Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan dengan tugas-tugas tertentu. Di antara tugas mereka adalah mendoakan hamba-hamba Allah di atas dunia. Dan karena malaikat adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah, maka doa malaikat jauh lebih mudah diijabah. Maka sangat beruntunglah hamba yang namanya disebut oleh malaikat. Berikut Lentera Doa Muslim telah merangkum. Ada 12 kriteria orang atau hamba Allah yang selalu didoakan oleh malaikat setiap hari. Golongan pertama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Malaikat mendoakan ampunan baginya sepanjang malam. Wudu membersihkan bukan hanya jasad, tetapi juga ruh, sehingga ia tidur dalam penjagaan malaikat. Golongan kedua, orang yang duduk menunggu waktu sholat. Waktu menunggu sholat dicatat sebagai ibadah, dan malaikat memohonkan rahmat baginya. Hatinya sedang menunggu panggilan Allah, maka ia dihormati oleh langit. Golongan ketiga, orang yang berdiri di shaf pertama sholat berjamaah. Mereka berada di barisan paling mulia karena keberanian mendekat kepada Allah. Golongan keempat, orang yang merapatkan shaf. Malaikat mencintai keteraturan. Ketika shaf rapat, hati pun ikut rapat. Karena itu, mereka mendoakan hamba yang menjaga kesempurnaan jamaah. Golongan kelima, orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan malaikat. Jika suaranya tepat dengan ucapan malaikat, diampuni dosa-dosanya. Golongan keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat. Ia tidak beranjak, tetap berzikir, dan malaikat memohonkan ampunan serta kasih sayang untuknya. Golongan ketujuh, orang yang menunaikan sholat subuh dan asar berjamaah. Dua waktu ini disaksikan langsung oleh malaikat malam dan malaikat siang. Golongan kedelapan, seseorang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Malaikat berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Golongan kesembilan, orang yang berinfak. Setiap pagi, dua malaikat turun. Satu berdoa agar Allah mengganti hartanya. Satu lagi memohon agar harta orang pelit dihancurkan. Golongan ke-10, orang yang makan sahur. Sahur penuh keberkahan. Bahkan malaikat mendoakan orang yang sekadar menghidupkan waktu sahur. Golongan ke-11, seseorang yang menjenguk orang sakit. 70.000 malaikat bersalawat untuknya dari pagi hingga sore, atau malam hingga subuh. Golongan ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan. Bahkan semut di lubangnya dan ikan di lautan mendoakan mereka. Sahabat-sahabatku, mengapa malaikat begitu dekat kepada sebagian manusia? Karena hati mereka bersih, lisannya lembut, dan langkahnya penuh ibadah. Ketika malaikat mencintai seorang hamba, dunia pun mencintainya. Itulah karisma dari langit. Rahmat malaikat turun ketika hati tidak sombong, tidak angkuh, tidak pendendam. Kebeningan hati adalah magnet langit. Jika seseorang dicintai malaikat, hidupnya menjadi tenang.
Orang-orang nyaman berada di dekatnya. Kata-katanya lembut dan tindakannya menenangkan. Namun ketika hati penuh dosa, malaikat menjauh. Mereka tidak mendekati tempat maksiat dan tidak menyukai hati yang keras. Karena itu, jadilah hamba yang pantas didoakan malaikat. Dan itu lebih mudah dari yang kita kira. Karena 12 amal ini bisa dilakukan oleh siapapun. Sahabat-sahabatku, mari kita merenung. Dari 12 golongan ini, sudahkah kita menjadi salah satunya? Atau bahkan belum satu pun? Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba yang selalu didoakan malaikat. Jadikan langkah kami lurus, hati kami lembut, dan amal kami diterima. Perbaikilah sholatmu, lembutkan lisanmu, perbanyak doamu untuk sesama. Semua itu membuka pintu doa malaikat. Inilah 12 hamba yang selalu didoakan malaikat. Semoga ini menjadi pengingat agar kita tidak lalai dan tidak sombong dengan amal yang sedikit. Sampai bertemu di video berikutnya, sahabat Lentera Doa Muslim. Teruslah menjadi hamba yang dicintai langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.